Jumpa lagi di channel MDC Medan. Saatnya memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru seputar pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti ibadah pelayanan di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera pada layar. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah pagi Morning Dew yang akan melengkapi doa pribadi kita untuk mengawali hari dan minggu yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Kemunafikan harus diwaspadai dan dihindari karena penting untuk menjaga kasih kita tetap murni sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Mintalah hikmat dari Tuhan saat kita diperhadapkan dengan kemunafikan. Jangan menghakimi orang lain, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kasih, ketulusan dan kemurnian kasih yang telah Engkau nyatakan menjadi suluh yang akan kami ikuti senantiasa. Terang yang memampukan kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan agar kehidupan terpancar senantiasa. Sebab itu, nyatakan lagi firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah hidup lewat hamba-Mu yang Kau urapi pada ibadah hari ini. Nyatakan juga kuasa-Mu saat umat-Mu mendirikan tahta bagi-Mu di atas pujian. Engkaulah pahlawan yang memberikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua yang ada di rumah. Mari hari ini kita memuji nama Tuhan, sebab hanya di dalam Dia kita akan mendapatkan kemenangan.
Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan terjadi saat ini juga. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah dalam kudusnya hadirat-Mu ya Bapa. Ku menyembah
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hari ini kita belajar lagi tentang merdeka dari hipokrisi, yaitu kemunafikan, merdeka dari kemunafikan. Dan bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi negara kita, Republik Indonesia. Biarlah bulan ini kita juga belajar merdeka dari, khususnya minggu ini, merdeka dari kemunafikan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami mau belajar merdeka dari kemunafikan. Biarlah kami paham, biarlah kami semakin mengerti, biarlah kami semakin melekat padamu karena anugerah-Mu. Perkenan-Mulah Tuhan pada kami semua, biarlah kami semakin dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau dengar, kami mau mulai ibadah ini. Dan dalam nama Yesus, amin. Saudara Bapak Ibu terkasih, merdeka dari kemunafikan. Di Matius 6 dan Matius pasal 15 dengan Matius 23, Tuhan Yesus sendiri berfirman dan Tuhan Yesus sendiri juga memberi beberapa hal bagi kita untuk dapat belajar yang kita bisa di ayat pasal 15 ayat 1 yang tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Dan kita belajar juga tentang Matius pasal 6, ada 4 hal yang Tuhan beritahu kita semua. Pertama yaitu hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa, dan hal menghakimi. Matius 6 ayat 2, saya baca sejenak. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ayat selanjutnya, aku berkata kepadamu, Matius 6 ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di ayat selanjutnya Matius 6 ayat 4, ada pernyataan yang sama bahwa pemberian sedekah ataupun berdoa di Matius 6 ayat 6 itu harus tersembunyi. Tidak usah diberitahu kepada siapapun. Jadi kembali ke motivasi kita. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita di bab 6, pasal 6 ini tentang 4 hal supaya motivasi kita ini murni, sungguh-sungguh sesuai kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, kita dapat seperti yang Tuhan katakan di Matius 6 ayat 2, kalau kita beri sedekah sengaja untuk khalayak rame atau untuk orang lain tahu, itu seperti orang munafik. Yang seharusnya Yesus katakan kalau kita memberi sedekah tangan kiri dengan tangan kiri, tangan kanan tidak boleh tahu. Jadi motivasi untuk pemberian sedekah, motivasi untuk berdoa, bahkan motivasi untuk berpuasa, bahkan motivasi untuk menghakimi, itu harus murni, harus sesuai kebenaran firman Allah. Bahkan dikatakan di Matius 6 ayat 5 tentang berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Bahkan tentang hal berpuasa, Tuhan juga ingatkan kita bahwa hal berpuasa dan apabila kita berpuasa, janganlah muram muka kita. Janganlah muram muka kita seperti orang munafik. Itu yang diperingati, diperintahkan, difirmankan Tuhan langsung kepada murid-muridnya dan kepada kita. Dan juga kita belajar satu hal tentang Matius 7 ayat 3-5 tentang hal menghakimi.
yang kita baca sejenak di pasal 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Artinya kesalahan ada pada kita lebih besar, tetapi kesalahan yang sangat sedikit di mata saudara kita lebih utamakan, bahkan kita lebih mengutamakan permasalahan atau menyalahkan yang kesalahan sedikit daripada kesalahan kita yang lebih besar. Maka dikatakan ayat 5, pasal 7 ayat 5, Matius pasal 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Salah satu ciri orang munafik adalah kita bisa baca di Matius 15 ayat 1 sampai 11 yang dikatakan begini, saya coba baca ayat 2-nya, mengapa murid-muridmu melanggar ada istiadat nenek moyang kita, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi artinya ahli Taurat itu, ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat yang dari Yerusalem ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus melalui perbuatan murid-muridnya, yaitu makan tidak mencuci tangan, makan tidak membasuh tangan. Ya, mereka senang membesar-besarkan yang sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang hakiki atau bukan hal yang utama. Memang mencuci tangan, membasuh tangan itu adalah masalah kesehatan, hygiene. Tetapi bukan masalah yang seharusnya spiritual. Tetapi itulah yang ditekankan bahwa itulah adalah dosa atau kesalahan besar bagi murid-murid Yesus. Kalau pada zaman ini masalah kesehatan tidak basuh tangan sebelum makan ini adalah masalah besar yang kita alami di dalam masa pandemi ini. Jadi menurut saya pada zaman dulu yang sebelum ada pandemi, seharusnya ini bukan masalah besar. Jadi tujuan mereka untuk membenarkan diri sendiri bahwa mereka inilah paling benar karena mereka makan, sebelum makan mereka membasuh tangan. Jadi ciri-ciri orang munafik, mereka merasakan bahwa menganggap dirinya paling benar atau mereka menganggap membenarkan diri sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan yang tadi kita baca di Matius 7 ayat 5 yang tentang kesalahan saudara kita atau musuh kita atau rekan kita yang selumbar itu ada di matanya tapi balok ada di mata kita, itu menunjukkan bahwa ahli Taurat ataupun orang Farisi atau orang munafik tidak akan pernah dapat melihat kesalahannya sendiri. Bahkan saya katakan mereka mencari selalu kesalahan orang lain. Atau saya katakan suka menyalahkan orang lain. Bahkan cenderung mulai menghakimi orang lain. Inilah yang Tuhan katakan disebut orang munafik yang seharusnya tidak boleh terjadi pada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi saudara Bapak Ibu, ini adalah peringatan untuk kita semua termasuk saya. Seringkali kita melihat kesalahan kecil pada rekan-rekan kita atau pada saudara seiman kita yang mungkin tidak begitu hakiki, yang mungkin tidak begitu penting, tetapi kita seolah-olah bahwa mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, bahkan mereka sudah melakukan seolah-olah mereka melakukan dosa yang sangat mengerikan. Inilah yang harus penilaian penghakiman inilah yang harus kita hindari. Yesus mau katakan bahwa kesalahan introspeksi diri dulu sendiri, selumbar yang ada di mata kita itu diambil dahulu. Baru kita balok yang ada di mata kita itu diambil dahulu, baru kita mengambil selumbar dari mata orang lain atau memberitahu selumbar dari mata orang. Balok yang menghalangi penilaian kita, menghalangi penglihatan kita atau menghalangi penghakiman kita, itulah yang harus diangkat itu terlebih dahulu. Seringkali kita tidak
introspeksi atau memeriksa diri kita sendiri. Maka Matius 23 ayat 5 katakan, sejenak kita lihat Matius 23 ayat 5. Para ahli Taurat, orang Farisi atau orang munafik, mereka senang dilihat orang, diperhatikan, dihormati orang. Kenapa? Mungkin mereka ingin dianggap orang sangat rohani. Jadi orang munafik itu ingin dihargai atau dilihat orang, atau dipuji-puji, atau dikasihi, atau diutamakan. Seringkali ini terjadi. Kenapa? Keegoisan atau untuk kepentingan diri sendiri itu terjadi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kita belajar hari ini, supaya kita dapat menghindari kemunafikan atau merdeka dari kemunafikan. Kita harus kembali. Kita lihat beberapa langkah yang saya kasih tips untuk merdeka dari kemunafikan, atau langkah-langkah untuk merdeka dari kemunafikan. Pertama, 1 Petrus 2 ayat 1. Kita buka sejenak 1 Petrus pasal 2 ayat 1, dikatakan begini firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Jadi kemunafikan banyak macam, tetapi semua harus dibuang, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi tidak boleh disimpan, tidak boleh dibiarkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, apapun jenis kemunafikan, apapun macam kemunafikan, itu harus dibuang jauh-jauh dari pribadi saudara Bapak Ibu, dari kehidupan saudara Bapak Ibu, dan termasuk saya. Jadi Petrus, di kitab Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1, buang segala kejahatan, segala rencana jahat, segala strategi jahat, segala tipu muslihat jahat, segala macam kemunafikan, bahkan iri hati, bahkan dendam, kedengkian, dan fitnah, itu harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita, dari pribadi kita, dari pelayanan kita, dari hal kecil maupun hal besar, dari aktivitas kita. Kedua, 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, dan yang supaya olehnya kita bertumbuh seperti bayi yang baru lahir, yang kalau kita kasih macam-macam jenis makanan, menurut saya bayi itu akan mendapat celaka. Tetapi Petrus mau katakan, bayi yang baru lahir itu pasti perlu air susu murni, yang kita tahu air susu ibu ataupun air susu formula, tapi lebih baik, lebih sehat, lebih hygienis, lebih sehat itu harusnya air susu ibu yang murni. Jadi sebagaimana kita seperti bayi yang baru lahir, suka memerlukan firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang rohani, yang seharusnya setiap hari kita makan, yang seharusnya setiap hari kita haus dan lapar, supaya pertumbuhan kita sehat, supaya pertumbuhan iman kita sungguh sehat, dan keselamatan yang ada pada kita tidak akan hilang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Daud di Mazmur 26 ayat 4 dia katakan dia berkomitmen sendiri. Selain di ayat 2 dia minta pengujian dari Tuhan, dia katakan di ayat 4 dia mengambil satu komitmen. Saya baca sebentar di Mazmur 26 ayat 4. Aku, yaitu Raja Daud, tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Jadi perlu satu komitmen bagi kita yang untuk sungguh-sungguh merdeka dari kemunafikan. Kita perlu komitmen. Komitmen bukan hanya menghindar kemunafikan dari diri sendiri, tapi menghindar dari kemunafikan orang lain. Kita perlu mengambil komitmen untuk tidak bergaul bagi kita untuk dengan orang munafik atau orang penipu, sebagaimana Daud berkomitmen untuk tidak bergaul dengan orang munafik.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan di Matius 15 yang di ayat 8 yang tadi kita baca ayat 2-nya. Kita baca di ayat 8 sebentar. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya Tuhan memerlukan hati kita. Tuhan sangat memerlukan hati kita untuk dekat kepada Dia, untuk tidak jauh daripada Dia. Untuk melalui hati kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan bukan dengan bibir lidah kita. Kita memuliakan Tuhan dengan hati kita. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan, dengan segala firman Tuhan yang membuat kita waspada, membuat kita berjaga-jaga, karena di situ terpancar kehidupan. Kita baca di Matius 15 ayat 9 lagi, lanjutannya dari pasal tadi Matius 15 ayat 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dan bahkan di ayat 10-nya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, perhatikanlah, ingatlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan waktu makan kita masuk itu yang lebih utama, tetapi dari hatilah yang lebih utama. Dari hatilah itu lebih utama. Jadi Yesus mau katakan di pasal Matius pasal 15 ayat 19, karena di 18 dulu kita baca Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sekali lagi saya baca di ayat 20, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi seringkali kita terjebak. Kita buka di kebenaran firman Tuhan sebagaimana Daud menjaga hatinya dengan Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Saya ambil kesimpulan, saya tidak baca firman-nya. Daud kepada Tuhan percaya. Berarti artinya Daud percaya kepada Tuhan. Kedua, Daud hidup dalam ketulusan dan kebenaran Tuhan. Pasal Mazmur 26 nanti saudara Bapak Ibu yang terkasih di rumah atau di malam hari bisa baca lagi, renung kembali sambil buka YouTube. Daud, pertama saya katakan Daud percaya kepada Tuhan. Kedua, Daud hidup dalam ketulusan dan kebenaran Tuhan. Daud sungguh mau hidup fokus pada kasih setia Tuhan. Dan Daud sering minta pengujian dari Tuhan, sering juga memeriksa hatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu terkasih, maka Daud dikatakan oleh Tuhan sendiri, Daud adalah hambaku yang berkenan. Hambaku yang berkenan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita seperti Daud yang memeriksa hatinya, yang di ayat di langkah yang keempat, pemeriksaan diri, yang Daud membawa seluruh hidupnya di hadapan Allah. Sebagaimana kita juga membawa seluruh hidup kita di hadapan Allah. Dari salah satu kebutuhan kita atau Daud juga atau manusia itu adalah untuk dikenal atau dikasih atau dihargai. Seperti yang tadi saya katakan di Matius 23 ayat 5, ahli Taurat orang Farisi sering suka dihargai, dikasih. Kalau secara wajar sesuai kebenaran firman Tuhan tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali tidak mau mengambil resiko untuk dilihat seperti apa adanya, atau mengalami ketulusan, atau mengalami maksudnya gini, kejujuran atau keterbukaan. Seringkali kita menyimpan supaya seolah-olah kita ini rohani, seolah-olah kita ini baik, seolah-olah kita ini saleh, yang sebenarnya tidak. Inilah
yang disebut orang munafik. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, dikasih, dikenal itu tidak masalah, tetapi motivasi untuk hal yang tidak sesuai atau tidak jujur, tidak terbuka, inilah yang menjadi masalah besar. Jadi seringkali kita pernah lihat film yang kadang-kadang kita lihat seolah-olah dia sungguh saleh dan sungguh pendiam, tetapi kita nonton film detektif seringkali pelaku kejahatan kita tidak menduganya, sering kita tidak dapat menduga siapapun di akhir cerita yang seringkali di dalam film ini di karangan Hercule Poirot, detektif Hercule Poirot yang karangan saya lupa siapa, Agatha Christie, yang pernah saudara Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah ikut. Tetapi kebanyakan dari film detektif atau film misteri, kita seringkali melihat pelaku kejahatannya di akhir cerita adalah orang yang saleh, kadang-kadang orang yang pendiam, orang yang tidak terduga. Jadi saudara Bapak Ibu terkasih, jadi kita perlu ada hal. Kenapa seringkali orang munafik menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya? Karena mereka takut mengalami penolakan dari masyarakat atau penolakan dari teman-teman atau penolakan dari lingkungannya atau dari keluarga besarnya. Jadi ada dua hal yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama memeriksa kesadaran, yaitu dengan disiplin yang sederhana ini, yang seperti Mazmur 26 ayat 2 dikatakan Daud minta Tuhan menguji dia bahwa apakah dia adalah tulus, apakah dia sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, apakah dia ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku dan selidiki batinku dan hatiku. Jadi kita perlu memeriksa kesadaran kita. Kita jadikan disiplin yang sederhana ini untuk menolong kita, untuk semakin menyadari kita bahwa keberadaan Allah. Jadi meningkatkan kesadaran kita bahwa Allah bersama dengan kita setiap saat. Bahkan membuat kita sadar bahwa benar-benar kehidupan kita, bahwa kita benar-benar dipimpin oleh tangan Allah di dalam segala keadaan. Jadi kita punya satu penolong yang namanya Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita semua. Jadi kita bisa memeriksa kesadaran kita melalui pertolongan Allah. Bahkan kita bisa memeriksa hati nurani kita. Yang kita tahu tadi memeriksa kesadaran adalah praktek untuk melihat keberadaan Allah dengan lebih jelas. Memeriksa hati nurani sebagaimana Raja Daud di Mazmur pasal 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku dan selidiki batinku dan hatiku. Jadi memeriksa hati nurani adalah untuk melihat hati kita dengan lebih jelas, lebih akurat, lebih murni, lebih jernih, lebih tepat. Jadi saat kita memeriksa hati nurani, kita meminta Allah untuk mengingatkan kita tentang mungkin ada perbuatan, sikap, tindakan kita yang tidak sesuai firman Allah atau yang tidak menunjukkan karakter Kristus atau buah Allah. Biarlah Tuhan perbaharui kita, biar Tuhanlah yang memulihkan kita, membarui kita dan mengingatkan kita sebagaimana firman Tuhan. Tuhan beri kita Roh Kudus penolong untuk kitab Yohanes di pasal 14-16 untuk sebagai pengingat atau mengingat dan bahkan sebagai pengajar. Jadi mengajar kita, mengingat kita apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kita ini adalah orang yang sungguh bersyukur, sungguh yang luar biasa, yang mempunyai Allah penolong yang namanya Roh Kudus, yang seringkali mau menolong kita, yang seringkali mau mengajar kita, mengingatkan kita, membaharui kita. Maka saudara Bapak Ibu, karena itu sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan oleh darahnya, yang sudah dikasihi oleh darah anak domba Allah, seharusnya kita kenakan belas kasihan, seharusnya kita kenakan anugerah kemurahan kerendahan hati, seharusnya kita kenakan kelemah lembutan dan kesabaran, supaya
kasih yang Tuhan beri semua ini, kasih yang Allah itu yang adalah kasih yang Tuhan sudah beri sebagai pengikat, mempersatukan kita dan menyempurnakan kita, khususnya hati kita, kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi contoh teladan panutan bagi rekan-rekan yang lain, pada saudara seiman yang lain, atau pada jiwa-jiwa yang khusus yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah sekali lagi saya ingatkan berapa langkah tips yang untuk merdeka dari kemunafikan. Pertama, buanglah segala kemunafikan. Kedua, kita harus sama seperti bayi yang baru lahir, haus lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan susu yang murni, rohani, firman Tuhan Allah yang murni, yang rohani. Ketiga, hati kita perlu dijaga dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Keempat, kita perlu memeriksa kesadaran kita, memeriksa juga hati nurani kita. Apakah sesuai kebenaran firman Tuhan? Apakah kehidupan kita sesuai kebenaran firman Tuhan? Apakah perkataan kita sesuai kebenaran firman Tuhan? Apakah pola pikir kita sesuai kebenaran firman Tuhan? Bahkan kita kenakan kasih, yaitu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih, untuk kenakan supaya kita dapat mempersatukan, menyempurnakan kasih Allah yang ada pada kita, supaya banyak jiwa bisa datang kepada Tuhan melalui kasih kita. Mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Biarlah hari ini engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar menjadi rema bagi engkau, bukan hanya logos, tapi rema untuk dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Terimalah kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah dengar dan penuhi terus dengan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan terus, menjadi rema kekuatan bagi engkau, dan keluar masuk kehidupanmu menjadi penyangga, pendukung, penopang untuk kehidupanmu, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi berkat dunia, menjadi saluran dunia. Biar nama Yesus dipermuliakan. Yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan lagu Selidiki Hatiku. Setia
Mari saudara kekasih jiwa Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, penyertaan, pemeliharaan, perlindungannya sempurna bagi engkau dan saya. Terimalah berkat ini yang penuh dalam hidupmu, mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, God bless you. Setia.